Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elina Zahrani Fitri. Di sini saya bersama rekan kelompok kami, Fauzan Agni Dalman, yang akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Proses Hidrolisis Limbah Tepung Aren pada Produksi Bioetanol. Sebelum masuk pembahasan, saya akan menjelaskan struktur isi dari presentasi ini. Yang pertama adalah latar belakang, state of the art, rumusan masalah, tujuan penelitian, rancangan penelitian, dan yang terakhir ada jadwal penelitian. Masuk ke pembahasan pertama mengenai latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini yaitu pemanfaatan limbah tepung aren yang dihasilkan dari industri tepung aren. Karena dalam industri tepung aren menghasilkan 4,55% berupa tepung dan sisanya 95,94% berupa limbah. Jadi untuk mengurangi limbah tersebut, kita memanfaatkan limbah tepung aren sebagai bahan baku pembuatan etanol. Penggunaan bioetanol sebagai bahan bakar merupakan salah satu jalan pemecahan masalah energi pada saat ini. Penggunaan bioetanol selain dapat mengurangi polusi, juga dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dalam mengatasi dampak negatif dari penggunaan bahan bakar fosil, bioetanol telah menjadi fokus utama sebagai bahan baku alternatif yang ramah lingkungan. Bioetanol sendiri dapat dibuat dari biomasa yang mengandung gula, pati, atau selulosa yang telah diproses menjadi glukosa. Salah satu biomasa yang mengandung selulosa tinggi yaitu limbah tepung aren sebesar 95,34%. Melihat kandungan yang tinggi tersebut, limbah tepung aren sangat cocok dijadikan sebagai bahan baku pembuatan bioetanol. State of the art dari penelitian ini yaitu pembuatan bioetanol dari bahan yang mengandung selulosa dengan metode hidrolisis enzimatis. Hidrolisis adalah suatu proses antara reaktan dengan air agar suatu senyawa dapat pecah terurai. Proses hidrolisis merupakan tahap penting dalam pembuatan bioetanol karena proses hidrolisis ini menentukan jumlah glukosa yang dihasilkan. Dalam pembuatan bioetanol terdiri dari beberapa tahap, ada tahap gasifikasi, hidrolisis, dan ada tahap fermentasi. Pada penelitian ini, kami akan melakukan secara hidrolisis. Hidrolisis berfungsi mengubah selulosa yang berupa polisakarida menjadi monosakarida atau glukosa. Hidrolisis dapat dilakukan secara enzimatis maupun secara kimiawi. Tapi kami akan melakukan secara enzimatis karena hidrolisis enzimatis lebih ramah lingkungan dibandingkan secara kimiawi. Hidrolisis secara enzimatis memerlukan penambahan enzim. Kami akan melakukan penambahan enzim selulase dari jamur Aspergillus niger. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana kondisi optimum yang diperlukan untuk proses hidrolisis limbah tepung aren. Kondisi optimum yang diteliti itu ada konsentrasi enzim, pH, waktu hidrolisis, dan suhu hidrolisis. Jadi strategi dalam mengatasi masalah tersebut dengan melakukan perbandingan variasi variabel dan menganalisis kadar glukosa yang dihasilkan. Sehingga akan tercapai tujuan dari penelitian ini, yaitu mengetahui kondisi optimum untuk proses hidrolisis limbah tepung aren pada produksi bioetanol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asmi. Rancangan penelitian. Di dalam rancangan penelitian ini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu persiapan bahan. Persiapan bahan terdiri dari proses persiapan bahan baku yang telah didelektifikasi, terus pembuatan larutan nutrisi, dan yang terakhir produksi enzim. Tahap yang kedua adalah proses hidrolisis, dan yang terakhir adalah tahap analisis. Variabel penelitian. Pada penelitian ini menggunakan 4 variabel yaitu pH, konsentrasi enzim, suhu, dan waktu. Pada pH, kami menggunakan variabel 4, 5, dan 6. Pada konsentrasi enzim, kami menggunakan variabel 1 gram, 2 gram, dan 3 gram. Pada suhu, kami menggunakan variabel 50 derajat Celcius, 55 derajat Celcius, 60 derajat Celcius. Dan terakhir, buat variabel waktu, kami menggunakan di 2 jam, 24 jam, 48 jam, dan 72 jam. Dari keempat variabel tersebut nanti akan dihitung kadar glukosanya.
Proses hidrolisis. Pada tahap hidrolisis ini, limbah tepung aren yang telah dilignifikasi yaitu dimasukkan ke dalam LMR sebanyak 5 gram. Setelah itu, masukkan enzim selulosa sesuai dengan variabel yang ditentukan dan H2SO4. Setelah itu, atur pH sesuai yang diinginkan. Pemasukan H2SO4 ini membuat suasana asam pada LMR tersebut dan menyesuaikan pH yang diinginkan. Setelah itu, memasukkan ke water bed dan atur suhu dan waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah tahap analisis. Sampel yang telah dihidrolisis diambil sesuai dengan variabelnya, kemudian diuji kandungan glukosanya. Di sini kami menggunakan metode Nelson-Smowy, yaitu menggunakan larutan Nelson dan arsenomolid, kemudian diukur panjang gelombangnya menggunakan sinar spektrofotometer UV phase pada panjang gelombang 540 nanometer. Jadwal penelitian. Pada jadwal penelitian, kami di bulan Agustus akan melakukan proses hidrolisis. Dan selanjutnya pada bulan September kami akan melakukan analisis data, dan yang terakhir pada bulan Oktober kami akan melakukan pembuatan laporan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.